Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dari tempat ini mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Kita yakin dan kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan lebih menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita percaya dengan iman kita bisa melakukan semuanya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Dia. Haleluya Yesus. Haleluya, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dan menyertai kita sampai hari ini. Kasihnya nyata bagi kita. Amin. Bersyukur kalau kami boleh ada saat
kemenangan bagi kami. Tuhan sudah memberikan kuasa-Mu yang luar biasa bagi kami, untuk kami bisa melalui semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Semusim berlalu, sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih setiamu tidak pernah layu Tuhan. Amin. Dan setiamu, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Kau luas, haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Amin, haleluya. Amin. Mohon dengan kasih Kristus nanti Bu Kesi pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Bapa dalam kasih. surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami Amin. boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Bapa, sungguh kami rindu Tuhan, jamahan kuasa-Mu Amin. buat kami Haleluya. jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan pimpin ibadah kami, Amin. mulai dari Amin. awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau urapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Haleluya. Mulai dari WL, singer, musik, Amin. LCD lighting, semuanya Tuhan, baik yang di depan maupun yang di belakang. Kami yakin dan percaya bahwa urapan kuasa-Mu nyata bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kau yang akan menjamah setiap kami, Kau yang akan berikan damai sejahtera sukacita yang melimpah bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang akan berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru.
Kita bersuka cita di dalam Tuhan, menghadapi hari-hari kita diberikan kekuatan. Haleluya. Mari kita percaya apa yang kita sudah alami sepanjang tahun 2021, suka dan duka, Tuhan selalu nyatakan bagi kita, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak Kau berbuat di dalam hidupku, tantangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
kepadamu Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah yang kelam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu terus Engkau menyatakan bagi kami. Amin, haleluya. Haleluya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Tidak ada sesuatu yang indah selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih setiamu. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari yang kita lalui sepanjang tahun 2021, suka duka yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi kita semua. Kita tidak akan takut menghadapi tahun 2022 karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Amen. Kita nyanyikan pujian meskipun musuh di depanku. Haleluya. Kita percaya, kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Asal hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut menjalani hari-hari kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kalau sungguh Engkau bersamaku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu hatiku Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada
Tuhan. Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Amin. Jangan takut menghadapi hari-hari yang akan kita lalui nanti. Kita percaya kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hari-hari kita dipenuhi dengan kebenaran, maka berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar itu selalu ada dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah gagal untuk melakukan segala firman-Nya. Kita nyanyikan pujian ini, Dia tak pernah gagal. Amin. Yesus, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatan-Mu perisai-Mu, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesus-Ku Raja mulia, Yesus-Ku Allah perkasa, Yesus-Ku Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal, sebab Dia Allah. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Amin. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatan-Mu perisai-Mu, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesus-Ku Raja mulia, Yesus-Ku Allah perkasa, Amin. Allah pemenang. Yesus Raja, sekali lagi Dia tak pernah gagal. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. Dan Dia Allah, Raja segala raja. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan, Engkau yang menjadi perisai kami, perlindungan kami. Kami tidak akan takut menghadapi hari-hari. Kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Amin, amin, haleluya. Yesus Allah pemenang, Yesus Raja, sebab Dia Allah. Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Kekuatan-Mu perisai-Mu, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesus-Ku Raja mulia, Yesus-Ku Allah perkasa, Yesus-Ku Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita melalui hari-hari yang akan kita lewati. Kita percaya kemenangan, lepas kepada kemenangan Tuhan janjikan pada kita. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Meskipun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita,
Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan bagi kita semua. Amin Yesus. Aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Haleluya. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku. Amin. Haleluya. Semua mungkin bagimu. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Amin. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Biar kami percaya kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti, namun kami percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau yang akan memimpin kami. Ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kuasa. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, tak pernah kupikir. Itu yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Amin. Terima kasih Yesus. Semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat,
sediakan bagi kami. Apa yang tidak bisa kami lihat, Engkau akan perlihatkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, karena kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya akan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Biar iman kami bertumbuh, kepercayaan kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami merasakan, kami menikmati kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, amin, haleluya. Semua mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkaulah jawaban dalam hidupku yang tak pernah kulihat. Itu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah ku pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima Benar ya Bapa, kasih, biar ini Yesus. menjadi kerinduan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, Untuk kami Tuhan. selalu percaya akan Engkau ya Bapa. Haleluya. Menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kami lihat dan apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Amin, amin, Apa yang menurut kami amin. mustahil, bagi Engkau semuanya bisa terjadi ya Tuhan. Terima Perbuatan kasih buat ajaib kebaikan-Mu ya bagi Tuhan yang kami kami, masih rasakan sampai perbuatan-Mu saat luar ini. biasa. Terima kasih atas kasih Kuasa-Mu setia-Mu ya Tuhan. nyatakan bagi Kami kami. sangat bersyukur Tuhan. Terima Pagi ini kasih, Tuhan kami boleh Yesus. memuji dan Terima muliakan kasih. nama-Mu Tuhan. Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Iman semuanya kami menyenangkan bertumbuh hadirat-Mu di ya dalam Bapa. Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan Haleluya, mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Yesus. Jamah hati kami, terlebih pikiran kami Tuhan, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindukan firman-Mu Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dasarkan pada Bapak kembali. Puji Tuhan. Kalau pada hari ini
saudara dan saya, kita semua berada di tahun yang baru, tahun 2022. Kita sudah melewati tahun 2021. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, saudara dan saya boleh melewati tahun 2021, meskipun saudara-saudara kita sehubungan dengan COVID, termasuk saudara yang dikasih Tuhan, yang kena musibah bencana, tidak bisa menikmati tahun baru, sudah dipanggil Tuhan. Kalau kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Untuk itu kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 yang menjadi harapan saudara dan saya. Di tahun 2022 kita diberi kekuatan, kita diberi kemenangan. Untuk itu mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata kami, ya karena seringkali kita punya perasaan. Kalau kita pakai perasaan, setiap pribadi, setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Tapi kalau kita pakai perasaan kita, semua orang penuh dengan kelemahan. Saya yang penuh dengan kebenaran. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan, saya mengajak untuk membuka kitab Yosua pasal 1. Kita mulai dari ayat 1. Yosua pasal 1. Pintu bisa ditutup, tolong Pak Gunawan, nanti biar suaranya anak-anak enggak masuk di sini. Yosua pasal 1 ayat 1 dimulai. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Ini Yosua itu hamba bagi Musa. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, sebab engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman-Nya kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ditekankan lagi kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, puji Tuhan. Tuhan telah menetapkan, memilih suatu umat dimulai dari pemilihan Abraham atau Ibrahim. Mengapa Tuhan memilih Abraham? Ada maksud, ada tujuan. Sebab pada saat itu ya, umat Allah tidak fokus, tidak menyembah kepada satu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi ada dewa-dewa, ada ilah-ilah, ada Allah-Allah kecil yang diyakini oleh umat pada saat itu. Itulah Tuhan memilih, mengeluarkan Abraham dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim. Tujuannya yaitu apa? Tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan mengeluarkan? Mengapa Tuhan memilih? Sama juga Tuhan memilih gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Supaya apa? Menerima terang yang ajaib. Supaya menerima apa? Menerima kebenaran. Supaya apa? Menyembah kepada satu Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Allah itu yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa kita ini anak perjanjian. Itulah sebabnya bapak-bapak leluhur itu mengenang Allah Abraham. Dari keturunan Abraham melahirkan Ishak. Dan akhirnya perjanjian itu diberikan oleh Ishak. Dan terus perjanjian itu diberikan oleh cucunya yaitu Yakub yang disebut Israel. Ini rencana Tuhan, ini rancangan Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Mulai dari Musa hadir di situ, yang memimpin, yang membawa, yang mengeluarkan umat Israel, tujuannya sama, yaitu tanah perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam kitab Kejadian 15 ayat 18, ini perjanjian Tuhan bahwa digenapi oleh Yosua. Waktu itu Abraham menanti janji Tuhan karena tidak mendapatkan anak dan harus mengambil anak dari budak yaitu Ismail. Pada hari itu di dalam Kejadian 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu laku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir yang disebut tadi, yang Yosua yang harus menyeberang sungai Yordan untuk menempati, untuk membagikan tanah perjanjian kepada
suku-suku Israel, anak-anak Yakub, cucu-cucu Abraham, anak-anak perjanjian. Keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari apa? Sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Rafaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh janji Tuhan kepada umat Israel, yaitu tanah perjanjian. Tetapi untuk menduduki tanah perjanjian itu harus berperang, harus berhadapan dengan orang-orang Ai, orang-orang raksasa, orang-orang Het, orang-orang besar di situ. Dan sebelumnya itu firman Tuhan ketika datang tadi di dalam Yosua pasal 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Karena Musa tidak bisa sampai membawa umat Israel, harus mati di padang gurun. Itulah sebabnya tongkat estafet itu diserahkan kepada abdi pembantunya yang bernama Yosua. Dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh negeri ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menempati tanah perjanjian, tanah yang berlimpah ruah, susu, madu, dan penuh dengan kesejahteraan. Apa yang harus dikerjakan, dilakukan oleh Yosua? Harus pertama menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi harus 3 hari 3 malam. Menyeberangi sungai Yordan sebelum masuk ke suatu tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Saudara, kalau disamakan, diarti rohanikan, kita ada hari ini ibadah perdana di tahun 2022. Mestinya jemaat itu harus menikmati ibadah. Ibadah itu suatu kebutuhan umat, dan ibadah itu yang menciptakan adalah Tuhan sendiri. Tuhan memanggil Ibrahim tujuannya untuk beribadah. Tuhan memanggil kita, gereja itu eklesia, dipanggil keluar, dipisahkan dari dunia ini. Supaya apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam mengarungi perjalanan menuju tanah Kanaan harus penuh dengan perjuangan. Menghadapi sungai, menyeberangi sungai, menghadapi orang-orang raksasa. Tapi janji Tuhan, janji Abraham, Ishak, dan Yakub itu memang janji yang diberikan oleh suku-suku Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di tahun baru, kita akan menjalani menit, kita akan menjalani jam, kita akan berjuang, kita akan berperang di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Saya katakan bahwa hidup itu adalah perjuangan, tidak ada yang mudah. Untuk itu, firman Tuhan telah datang tadi, di dalam menjalani, mengarungi sungai Yordan, di dalam untuk menguasai, menduduki tanah-tanah perjanjian itu. Makanya perlu di dalam Yosua 1 ayat 5, 6, dan 9 ditegaskan, dan 18. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Kalau kita menguatkan dan meneguhkan hati ini, saudara,
Di sini ditekankan kembali kita harus kuat, kita harus teguh. Kekuatan hati adalah kebutuhan dasar kita di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Di dalam kita menghadapi kehidupan tahun 2022. Kuatkan dan teguhkan hati. Mengapa Yosua secara khusus ya diingatkan harus kuat dan teguh hati? Waktu itu Yosua belum cukup berpengalaman ya. Dan diperlengkapi juga hidup waktu itu dia sebagai budak, sebagai hamba Musa. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam segala aspek masih jauh dari Musa. Meskipun juga memiliki keberanian, tetapi untuk memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu diperlukan hati yang kuat dan berani. Saudara, kita juga di awal tahun ini kuatkan dan teguhkan, berani menghadapi kehidupan. Saudara, semua orang membutuhkan hati yang kuat dan keberanian. Jika kita tidak memiliki hati dan keberanian, saudara yang dikasih Tuhan, maka seumur hidup kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapan kita. Kenapa? Ada tantangan seperti Yosua harus menghadapi orang enak, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang besar. Juga menghadapi tembok, di situ ada tembok Yeriko juga yang berkubu. Ini adalah tanah perjanjian yang diserahkan, yang menjadi bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi saudaraku, harus menghadapi proses. Apakah kita bisa berhasil untuk kita melewati, menjalani peperangan di tahun 2022 ini? Kuatkan, teguhkan hatimu. Itu saudara yang dikasih. Kemudian saudaraku, Yosua menerima firman supaya taat. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bertindak hati-hati supaya mentaati firman Tuhan yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Taat, saudara yang dikasih Tuhan. Harus taat untuk kita mampu menjalani, menduduki, sampai tahun 2022 dan nanti akan masuk tahun 2023. Ya. Saudara, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh ayat 2, Yosua 1 ayat 2. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, firman kepada Yosua supaya jangan menaklukkan menyeberangi sungai Yordan saja. Sudah merupakan hal besar yang sangat sulit, tetapi bersiaplah sekarang. Kemudian firman Tuhan datang ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tadi sudah di ayat 6. Diulang lagi ayat yang ke-7. Dengan sungguh-sungguh tenanan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau ayat, jangan kecut dan cawar hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan kepandaian,
bukan mengandalkan kebijaksanaan, bukan mengandalkan pengalaman sendiri. Saudara, kalau kita kuat, mampu menjalani tahun 2021, bukan karena kuat, bukan karena pinter, bukan saudara sendiri yang bisa. Karena ada Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi pedoman. Firman Tuhan itu yang memimpin. Dan ini kunci penting dalam kehidupan kita di dalam menjalani tahun 2022. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tahun 2021 pergumulan aja masih belum terselesaikan. Tetapi peganglah firman Tuhan. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini kata-kata Daud. Mazmur 119 ayat 11 kok lemot. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tahun 2022 ini kita memegang janji Tuhan. Kita ini adalah umat yang dipilih Tuhan, umat yang berkerajaan. 1 Petrus 2, ini loh saudara dan saya, ayat 9. 1 Petrus 2, mesti cepat yang laptop ini, jangan lemot. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, pinter. 9, oh belum pinter lek ngono sih. Oh. Nah, ini loh, pinter sekarang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita dikuduskan, kita dipilih bukan karena kita menjadi kudus, enggak. Tuhan yang membuat kita kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, gereja Tuhan, orang percaya itu adalah yang bertanggung jawab apapun yang terjadi atas kehidupan kita, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saudara, dulu kita tidak mengenal Allah. Sama seperti Abraham. Dulu dia di luar, dipanggil, dipilih. Dan sekarang kalau kita dipanggil, dipilih, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasih tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal untuk menebus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya penting tahun baru, minggu pertama, perjamuan kudus yang pertama itu kita hadir, kemudian nanti kita akan menerima ayat emas untuk tahun 2022 untuk pegangan hidup kita. Supaya apa? Kita berjalan sesuai dengan firman. Kalau kita berjalan dengan firman, kita akan menerima terang. Kenapa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu menjadi terang bagi jalanku. Kalau kita enggak ada firman, kita enggak ada kekuatan. Yang ada apa? Akal kita, kekuatan kita, kemampuan kita,
Jelas firman Tuhan katakan, kalau mengandalkan kekuatan, kemampuan, keuangan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Saudara, Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan harus untuk menduduki tanah Kanaan harus menyeberangi sungai Yordan, harus menguasai bangsa-bangsa yang ada di situ, karena itu bangsa-bangsa yang harus menjadi milik untuk 10 suku Israel. Dan penting yang ketiga, Yosua 7 ayat 2 sampai 6. Yosua pasal 7 ayat 2 sampai 6. Yosua 7 ayat 2 sampai 6. Yosua menyuruh orang-orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-Ewen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Orang Israel terpukul kalah mundur ya. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sabarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat tawar, kecut. Kemudian Yosua pun menggoyakkan jubahnya dan sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhan, ini doa Yosua, ya Tuhanku Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ini Yosua juga pernah merasakan kecut, merasakan tawar hati. Lebih baik kita di seberang sini aja cukup, kita sudah keluar dari Mesir, sudah meneruskan perjalanan Musa, enggak usah sampai perintah Tuhan itu tanah perjanjian itu. Saudara harus menyeberangi, harus menghadapi musuh-musuh. Saudara, kita juga di tahun ini menghadapi musuh. Musuh kita itu diri kita sendiri. Musuh itu bisa sakit penyakit, bisa persoalan, bisa masalah yang akan saudara hadapi tahun 2022. Untuk itu penting kita harus berdoa dan tanpa kenal lelah. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah berdoa. Kalau tadi yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau ada tantangan, kalau ada masalah, persoalan, jangan kecut. Ada Tuhan. Kemudian apa? Ingat kembali kepada perintah Tuhan. Berpegang kepada perintah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Saudara, mari
Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan lemah, kita tidak berdaya. Oleh sebab itu firman Tuhan untuk tahun baru ini, supaya kita menguatkan hati kita. Bagaimana hati kita kuat? Kalau kita tidak menerima firman, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak bersekutu. Yakin dan percayalah, kalau saudara datang kepada Tuhan, kita bukan menyembah kepada Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Pergumulan apa? Persoalan apa yang belum terselesaikan di tahun 2022 ini? Mungkin masalah, persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, sakit penyakit. Kita punya mulut. Kalau kita berkata, apa yang saudara katakan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara imani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, aduh aku gak mungkin, aku gak mampu. Dan penting supaya kita juga diberi semangat. Apapun beban yang saudara hadapi, kalau kita sudah gak ada semangat, gak ada gairah, sudah. Kita sudah kalah, kita sudah KO. Ada banyak pengalaman contoh petinju-petinju itu di hari terakhir karena masih semangat. Awalnya dipukul, jatuh. Sama seperti saudara dan saya. Hidup adalah perjuangan. Hidup penuh dengan tantangan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Berpegang kepada firman. Setia kepada Tuhan. Tetap semangat. Berdoa terus. Tetaplah berdoa. Jawaban itu tergantung Tuhan. Yang penting kita sudah berdoa. Ini sakitku, ini persoalanku, ini masalahku, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai. Ebenezer itu apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong. Tahun 2021 sampai di situ menolong. Tahun 2020 nanti Ebenezer, tahun 2023 Ebenezer. Makanya Ebenezer itu terus selama kita hidup kita akan mengalami Ebenezer. Saya jemput kita berdiri, kita akan siap perjamuan kudus. Yang tak mungkin bagiku tadi, semua mungkin bagiku. Meskipun tak ku melihat. Inilah dibutuhkan iman. Iman itu kita tidak melihat. Percaya apa yang saudara pergumulkan dalam hidup ini. Apa yang menjadi rencana kerinduan di tahun 2022 ini. Serahkanlah semuanya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Tuhan, ini apa yang terjadi dalam hidup aku gak mengerti mengapa terjadi. Itulah sebabnya kita perlu iman. Yakin Tuhan punya rancangan untuk saudara dan saya di tahun 2022. Amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, bukan dari orang pintar, bukan dari dukun, bukan dari kekuatan. Yesus yang aku imani, yang aku percaya. Yang tak mungkin bagiku, saya gak bisa, gak mungkin. Imani, percaya, bagi Allah tidak ada yang mungkin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak aku gak melihat, aku belum melihat. Iman dibutuhkan, percaya dibutuhkan untuk jemaat Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan sungguh-sungguh, sambil berdoa, sambil mengimani kata-kata ini. Meskipun tak ku mengerti, inilah kami gak ngerti mengapa terjadi seperti ini.
Jangan lemah, jangan patah semangat. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang kita mengangkat tangan, kita mengandalkan, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan, kemampuanmu. Semua mungkin bagimu, itu yang kaulah jawaban. Yang tak pernah kulihat, belum kami rasakan, belum kami alami. Percaya, percaya, percaya. Berdoa, berdoa. Sebut, katakan apa yang aku pilih. Ada banyak pergumulan di tahun 2022 ini. Percaya, percaya. Hati teguh, hati kuat, semangat. Jalan hidup ini bagiku, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Amin, 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 Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di awal tahun, di tahun 2022 ini. Ada banyak pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi. Kita akan menjalani, kita harus jalan, kita tidak berhenti. Apapun yang ada di hadapan kita nanti, itulah butuh kekuatan, itulah butuh Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kita tidak kecut dan tawar hati ketika menghadapi musuh, tantangan, pergumulan seperti Yosua. Bisa lemah, bisa tak berdaya kalau tidak ada Tuhan. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Widodo berdoa maju ke depan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jalankan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jikalau kami sampai pada saat ini, kami di awal tahun 2022. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan sudah menyertai kami di tahun-tahun yang sudah kami lalui. Hingga pada di awal tahun ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya segenap kehidupan kami kepadamu. Kami tahu, kami sadar,
Kedepannya nanti banyak yang harus kami hadapi, segala rintangan, segala apapun Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, tetapi kami undang Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kami, menopang kami setiap anak-anak Tuhan. Kami rindu Tuhan, domba-domba yang terlepas di luar sana. Kami rindu Tuhan, domba-domba ini boleh diselamatkan untuk hadir di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau oleh firman-Mu kami boleh diteguhkan, supaya kami tidak kejut, kami tidak tawar hati, tetapi Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan menjalani perjamuan asa yang kudus. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, segala doa kami berserahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penasihat ajaib Allah yang perkasa. Haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Segalanya Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah, sama-sama kita berdiri. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk memuluhkan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena salib, karena pengorbanan darah Yesus yang menebus dosa kita semua, oleh bilurnya kita disembuhkan. Dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya. Itu sebabnya kali ini di ibadah perjamuan kudus minggu perdana ini, biarlah lawatan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh keselamatan, kami butuh kesembuhan, kami butuh pertolongan di tahun 2022. Amin. Kami tidak sanggup, tidak mampu kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
dengan iman percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa dan mujizatnya, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan kemenangan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau sudah kerjakan. Kita mengangkat cawan yang menggambarkan lambang dari darah Yesus yang menyucikan sehingga kita diselamatkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih dengan penuh ucapan syukur, dengan iman percaya. Mari kita menikmati bahwa di dalam bilur Yesus ada kesembuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, silakan nikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat penyertaanmu tahun 2021. Terima kasih buat ibadah perdana tahun 2022. Dan sebentar kami akan menerima ayat firman Tuhan untuk pegangan kami di tahun 2022 supaya umatmu belajar berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nanti anak-anak sekolah minggu dulu yang maju ke depan. Anak-anak sekolah minggu yang maju ke depan menerima ayat. Mas, ayo yang kecil-kecil langsung maju ke depan. Ambil. Ayo diantar mamanya. Ambil, dapat hadiah. Semua ambil satu-satu. Nanti jangan lupa Noel ambil sepatu di sini Noel ya nanti ya. Ini ambil satu itu. Oh sudah. Oh ya. Kemudian bisa dibawakan kalau ada anaknya yang nggak masuk. Sekarang remaja pemuda bisa maju ke depan. Remaja pemuda nanti diambilkan kalau ada saudaranya yang nggak hadir. Ambil 2. Sesudah itu yang dewasa silakan ambil. Bisa diambilkan, dipilihkan, milih sendiri. Nggak tahu mana yang cocok. Ambil satu saja. Ambil kamu. Sekarang aja. Selanjutnya kami serahkan untuk kita berikan persembahan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban dijalankan kita nyanyikan pujian. Lebih dari pemenang karena kita percaya menghadapi tahun depan, tahun ini kita akan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Kita akan menang sepanjang tahun 2022. Puji Tuhan, saya dari tempat ini sekali lagi menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semua, dan minta maaf kalau ada kesalahan dalam bertutur kata atau tindakan saya secara pribadi dan keluarga sepanjang tahun ini, ya. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Kita pasti walaupun besar kecil pasti ada kesalahan, ya. Saudara memaafkan? Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkorban untuk perayaan Natal yang sudah kita jalankan, ya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Tuhan. Mari saya sebut, kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir ibadah dan perjamuan kudus perdana di tahun 2022 ini, kami bersyukur kami menerima firman, menerima ayat emas, supaya kami umat-Mu memiliki keteguhan hati, supaya kami bertindak hati-hati, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kami menghadapi tantangan perjuangan pergumulan di tahun 2022 ini, baik masalah, persoalan dalam keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, khususnya Mas Minto, mohon belas kasihan Tuhan. Kalau mungkin masih harus terapi, demi pemulihan dan kesehatan, kami berdoa bagian tulang belakang, bagian organ tubuhnya dijamah Tuhan. Beri iman, Mas Minto percaya dalam nama Yesus ada kuasa dan mujizat, dan Tuhan sembuhkan. Demikian juga kalau kami umat-Mu menjalani hidup sepanjang minggu ini, berkati setiap keluarga rumah tangga, setiap mata pencarian pekerjaan anak-anak kami semua, pendidikan sekolah anak-anak kami, semua apa yang jadi pergumulan kami umat-Mu, Kau berkati Tuhan. Berkati setiap korban persembahan yang sudah dipersembahkan milik Tuhan. Tuhan balas berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan bukakan pintu berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar diurapi, dipakai, diberkati Tuhan. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.